Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laba bersih kuartal satunya naik 78% dan saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham WERG. Saham WERG hari Jumat kemarin naik 1% lebih ke harga 131. Bisa kita lihat di grafik, pada perdagangan hari Jumat kemarin, WERG memang sempat naik melewati resisten di 135, sempat mendekati 140. Jadi berada di sekitar 138. Tapi pada saat penutupan bisa kita lihat kembali turun dan terbentuk shadow ke atas yang lumayan panjang. Jadi secara tren ini sebenarnya masih sangat downtrend. Candle hari Jumat kemarin juga walaupun naik, sebenarnya candlenya juga kurang oke. Dan jika kita lihat, memang pada Jumat kemarin kalau pemerintah bahwa laba bersih WERG melesat 78%. Mungkin pada saat ada sentimen positif ini, kalau pemberitaan ini harga sengaja dinaikkan untuk menarik minat retail entry, tapi ternyata tetap dibuat turun kembali. Jadi tetap harus hati-hati, candlenya kurang oke, belum berhasil naik atau break resisten 135, dan secara tren pun saat ini masih bergerak sangat downtrend. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan jika kita lihat, walaupun naik 1% lebih, terlihat ini malah ada distribusi, tapi asing memang terlihat dalam 1-2 minggu terakhir ini masih melakukan akumulasi. Jadi WERG menurut saya walaupun laporan keuangan kuartal 1 membaik, tapi secara tren saat ini menurut saya belum layak untuk entry, karena secara tren masih downtrend dan masih gagal break harga 135. Apabila berhasil naik dari 135, mau coba entry untuk swing trade menurut saya akan oke. Apabila berhasil naik di 135, karena ada potensi naik menuju garis EMA 50 sampai 150. Dan apabila terkonfirmasi break, maka harga 135 akan berubah menjadi support, karena sebelumnya juga beberapa kali setelah berhasil break dari 135, WERG berhasil melanjutkan kenaikan. Jadi saat ini apabila tetap gagal break minggu ini, masih ada potensi WERG saya lihat untuk turun menuju 120. Jadi saat ini apabila mau entry atau mau pantau, sebaiknya wait and see dulu sebelum entry. Selanjutnya saya akan coba update lagi saham agro yang memang minggu kemarin sudah saya analisa pada saat mencoba untuk break garis EMA 50. Dan bisa kita lihat setelah berhasil break, agro trennya mulai membaik. Dan hari Jumat kemarin naik 5% lebih ke 426. Jadi pada hari Senin naik lumayan tinggi, turun kembali mengetas garis EMA 50, berhasil bertahan dan saat ini kembali naik. Jadi secara tren sebenarnya saat ini sudah terkonfirmasi agro sudah tidak bergerak downtrend. Tapi untuk mengkonfirmasi uptrend, untuk saya pribadi selalu saya harus tunggu agro atau sebuah saham berhasil naik di atas garis EMA 150. Tapi karena jarak garis EMA 50 150 lumayan jauh, ini juga masih sangat layak untuk di hold atau untuk swing trade. Tapi secara tren saat ini agro sudah mulai membaik. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 400 atau garis EMA 50, saat ini menurut saya masih bisa di hold apabila memang tujuan teman-teman untuk trading jangka menengah atau malah hold untuk investasi apabila dapat di 400. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak naik. Jika kita perhatikan kenaikan 5% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah yang besar, tapi asing terlihat masih melakukan distribusi pada kenaikan hari Jumat kemarin. Tapi 1 minggu terakhir jika kita lihat asing sudah mulai masuk akumulasi. Jadi agro apabila teman-teman sebelumnya belum sempat dapat di sekitar 400 atau garis EMA 50, apabila mau entry sebenarnya memang masih bisa buy on breakout karena saat ini belum terkonfirmasi break 420. Jadi minggu ini atau besok teman-teman masih bisa pantau saham agro. Apabila terkonfirmasi break 420 bisa coba entry dengan target berikutnya di sekitar 450. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham INKP yang jika kita perhatikan saat ini juga sama mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi jika kita perhatikan pergerakannya hampir mirip dengan agro tadi. Sebelumnya sempat naik di atas garis EMA 50 tapi belum terkonfirmasi break. Sekarang turun mengetas garis EMA 50. Jadi apabila minggu ini INKP berhasil bertahan dan rebound dari garis EMA 50, secara pergerakan atau secara teknikal juga INKP akan membaik. Dan garis MACD pun INKP bisa kita lihat masih terus bergerak naik. Dan dari data broker sama jika kita perhatikan penurunan 1% lebih ini malah ada distribusi. Dan asing juga 2 hari terakhir masih keluar dari saham INKP.
Jadi untuk INKP tetap harus hati-hati, penurunan 1% lebih kemarin malah ada distribusi, dan ingat saat ini belum terkonfirmasi break garis EMA 50 di sekitar harga 7.775. Jadi saat ini garis EMA 50 masih berupa resisten. Apabila minggu ini ternyata INKP turun kembali bawah garis EMA 50, sebaiknya jangan entry, karena INKP berarti masih akan melanjutkan downtrendnya atau masih akan bergerak downtrend dan turun kembali menuju harga 7.600. Jadi memang masih bisa pantau, tapi wait and see dulu, tunggu konfirmasi besok. Apabila besok INKP bisa bertahan di atas garis EMA 50 dan terbentuk candle hijau, maka ini terkonfirmasi garis EMA 50 akan berubah menjadi supportnya. Dan kedepannya ada potensi kembali naik menuju 7.900 sampai harga 8.000. Apabila memang masih bisa bertahan di atas garis EMA 50. Apabila ternyata lanjut turun, berarti terkonfirmasi garis EMA 50 gagal break, dan trennya ini masih akan sideways turun downtrend. Sekarang kita akan coba update lagi saham MARK. Bisa kita lihat saham MARK, bisa kita perhatikan ini juga hampir mirip pergerakannya dengan Agro atau INKP. Sebelumnya MARK juga downtrend, beberapa kali mencoba break garis EMA 50 gagal break, tapi setelah break bisa kita lihat trennya mulai uptrend, mulai bergerak naik, tapi beberapa kali mencoba break garis EMA 150 masih gagal, tapi setiap kali mendekati garis EMA 50 saham MARK masih bisa bertahan dan rebound. Dan saat ini sudah terkonfirmasi garis EMA 150 terlewati. Tapi pada saat mengetes resisten di 750, saham MARK ternyata masih gagal break. Hari Jumat kemarin memang turun 4% lebih dan sempat menyentuh garis EMA 150 di 685. Tapi bisa kita lihat pada saat penutupan masih bergerak naik ke 700. Jadi secara tren sebenarnya MARK masih oke trennya karena masih berada di atas garis EMA 50 150. Dan jika kita perhatikan di sini, penurunan 4% lebih ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing juga terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Jadi penurunan ini menurut saya merupakan kesempatan untuk coba kita tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 untuk entry-nya. Jadi minggu ini saya lihat MARK memang masih ada potensi untuk kembali mengetes garis EMA 150 di sekitar 685. Apabila kita pantau MARK mengetes kembali garis EMA 150 masih bisa bertahan dan terbentuk candle hijau, menurut saya masih menarik untuk coba entry. Berhasil dapat, bisa hold terus selama garis EMA 150 tidak terlewati, dengan target jangka pendek apabila mau swing trade itu di harga 750 apabila gagal break. Dan jika kita perhatikan garis EMA 50 pun pelan-pelan mulai bergerak naik. Apabila kedepannya berhasil berpotongan dan lanjut naik, maka MARK secara tren juga akan melanjutkan uptrend untuk tren jangka menengah. Jadi ada potensi untuk menuju harga 800 untuk tren yang lebih lama. Tapi untuk tren jangka pendek saya lihat target terdekat apabila bisa bertahan itu di harga 750. Tapi untuk teman-teman sudah berhasil beli pada saat break garis EMA 50, saat ini saham MARK masih sangat layak untuk di hold. Jadi trailing stopnya menurut saya saat ini di garis EMA 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.